Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 10a mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kehidupan rohani yang baik tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kerohanian kita tidak akan kuat, tidak akan tertanam, dan tidak akan melekat kepada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan waktu kita yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan untuk mencari wajahnya dalam ibadah kita kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik. Dia sudah mati buat kita. Dia bangkit kalahkan maut. Siapa lagi selain Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita beri pujian yang terbaik untuk Dia. Kita angkat hati kita, suara kita, puji bagi Dia. Segala yang terbaik untuk Tuhan. Engkau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut.
Saya percaya kita semua mengalami Tuhan setiap harinya. Di dalam Mazmur 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita semua sempat mengalami kesulitan atau mungkin sedang mengalaminya. Percayalah ada Tuhan. Dia yang mengeringkan sungai di depan kita. Kita ingat peristiwa yang ada di Alkitab. Itu bukan cerita Ishak Panjempol, tetapi itu terjadi. Percayalah ada Tuhan yang selalu bukakan jalan. Selalu ada jalan terbuka. Selama ada Tuhan beserta kita. Dan juga ada kemauan dalam diri kita. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita fokus kepada apa yang kita nyanyikan. Setiap kata, imani. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh
hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Yesus, ku sanjung Engkau ya Tuhanku, layak terima pujian, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Bagimu Tuhan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Kami beri hormat dan kuasa bagimu, hormat dan kuasa, hikmat kekuatan selamanya. Kami naikkan pujian dan sembah, budaya nama senda nama kasih ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan kami naikkan pujian, hormat Tuhan. Kuasa bagimu saja Tuhan. Segala puja penyembahan kami hanya kami naikkan kepada nama Yesus yang ajaib buat kami. Selamanya Tuhan, to you all the glory. Thank you Lord, thank you Lord. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi beliau yang akan menyampaikannya. Kami terima kebenaran firman Tuhan yang kami percaya memberi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan hari ini saya boleh hadir bersama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak Ibu Bapak, saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kami sampai hari ini sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur anugerah-Mu, kami boleh diberikan kesempatan hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Engkau lawat setiap kami melalui firman-Mu, jamah hati kami, berikan roh pengertian sehingga apa yang kami dengar hari ini kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan, kami menangkap pesan-pesan Tuhan dan hari ini kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia,
Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah arti itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tema kita masih bersekitar melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari bahwa ada 2 kelompok orang di sini. Yang saya akan namai satu kelompok besar atau kelompok yang bersifat dominan di sini, Saudara. Dan yang kelompok kedua adalah kelompok yang kecil, Saudara. Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Laki-laki tidak termasuk, perempuan dan anak-anak. Ini adalah suatu mujizat yang luar biasa. Kalau kita perhatikan mujizat-mujizat yang lain, Tuhan melakukan hanya kepada individu lepas individu. Tapi apa yang terjadi di dalam kisah ini, satu mujizat yang Tuhan lakukan, tapi menyentuh begitu banyak orang, Saudara. Tapi Saudara, kalau baca di ayat-ayat seterusnya, Saudara, kita melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang bukan hanya mereka melihat, tapi juga mereka mengalami mujizat itu, Saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan selanjutnya, Saudara, bahwa orang-orang banyak ini yang bukan hanya melihat, tapi juga mengalami mujizat itu, akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Di dalam ayat 66, firman Tuhan mengatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Orang-orang ini Bapak Ibu Saudara yang tadinya mereka diberikan makan sampai kenyang. Mereka adalah orang-orang yang bukan hanya melihat tapi mengalami mujizat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya Saudara, mereka begitu mudah meninggalkan Tuhan. Penyebabnya apa Bapak Ibu Saudara? Beda dengan kita melihat kelompok kecil, yaitu ke-12 murid. Sesudah Yesus mengetahui bahwa kelompok besar ini, yaitu murid-muridnya, meninggalkan dia, dia bertanya kepada ke-12 muridnya ini, Saudara. Di dalam ayat yang ke-67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi Bapak Ibu Saudara, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal,
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara ada dua tipe kelompok, yaitu kelompok besar dan kelompok kecil. Apa yang membuat kedua kelompok ini berbeda? Kita akan belajar daripada karakteristik mereka ini. Saya katakan Bapak Ibu Saudara hari ini Saudara berhubungan dengan melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Kita tidak akan bisa melayani dengan efektif. Kita tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan efektif kalau kita memiliki sikap yang keliru di dalam mengikuti Tuhan, Saudara. Di sini ada dua kelompok yang mengikuti Tuhan. Yang satu kelompok besar begitu mudah meninggalkan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka sudah melihat dan mengalami mujizat itu, Saudara. Apa penyebabnya, Saudara? Sebenarnya ada 5 poin, tapi karena waktu tidak memungkinkan, maka saya akan sampaikan hanya 3 poin saja. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kelompok besar mengikuti karena mujizat. Mereka mengikuti Tuhan karena berkat. Sedangkan kelompok kecil, mereka mengikuti Tuhan karena mereka percaya kepada pribadi Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kembali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di situ dikatakan orang banyak. Mereka ini yang meninggalkan Tuhan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan kalau kita lihat juga Saudara di ayat berikutnya, di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 26, dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena apa? Karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Jadi saudara perhatikan, kelompok besar ini saudara, mereka mengikuti Tuhan karena mereka cari mujizat. Mereka cari berkat. Yesus mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda yang membuktikan aku sebagai seorang Mesias, yang membuktikan aku sebagai anak Allah, yang membuktikan aku sebagai roti hidup yang turun dari sorga, tapi karena kamu makan roti jasmani itu dan kamu menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara, pada saat orang-orang banyak ini tidak lagi mengalami apa yang mereka ekspektasikan dari Tuhan, ayat seterusnya mengatakan, maka mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan, apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Tuhan? Apa yang menjadi motivasi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus hari-hari ini? Apakah kita ikut Tuhan karena kita ingin mujizat? Apakah kita ikut Tuhan karena kita ingin mengalami berkat? Semua itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya memang benar, Tuhan menjadikan mujizat, Tuhan menjadikan berkat, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tapi itu bukan menjadi suatu motivasi kita saudara di dalam mengikuti Tuhan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan itu sebagai seorang entertainer Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu entertainer itu adalah seorang yang ingin menyenangkan hati orang lain. Ada amin saudara? Kalau sampai saudara, hati orang lain itu tidak bisa disenangi lagi saudara, maka seorang entertainer ini tidak akan menjadi top. Dia tidak akan laku, orang akan meninggalkan dia. Ini yang terjadi seringkali sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadikan Kristus sebagai entertainer. Kita ingin Kristus menyenangkan hati kita. Kita ingin Kristus melakukan apa yang kita inginkan. Dan pada saat di mana saudara, engkau alami tidak seperti yang saudara ekspektasikan, maka saudara akan meninggalkan Tuhan. Apa yang menjadi motivasi saudara di dalam mengikuti Tuhan? Ya memang berkat itu penting, mujizat itu penting saudara. Tapi itu bukan menjadi motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan. Tapi kita lihat perbedaan di dalam kelompok kecil saudara. Waktu Yesus tahu sebagian besar murid-muridnya itu meninggalkan dia, maka saudara dia berbalik kepada ke-12 murid-murid dan berkata kepada mereka. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya di dalam ayat 67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus saudara. Simon Petrus berdiri mewakili ke-11 orang yang lain.
dan berkata, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara lihat, ada satu karakteristik yang memperbedakan kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar mengikuti Tuhan karena apa? Mereka ingin melihat mujizat. Mereka ingin mengalami berkat, saudara. Sehingga pada saat di mana mereka tidak alami lagi, mereka menundukkan diri. Tapi kelompok kecil, 12 murid Tuhan ini, waktu Tuhan berbalik dan berkata, apakah kalian tidak pergi lagi bersama dengan orang banyak? Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Artinya Petrus mau mengatakan, engkau yang selama ini kami cari dan kami sudah temukan, kepada siapa lagi kami pergi? Engkau adalah sumber daripada kehidupan kami yang selama ini kami cari, yang kami nantikan, dan kami sudah menemukan. Kepada siapa lagi kami pergi? Dan juga di dalam ayat 69, Petrus mengatakan, dan kami telah percaya. Ini adalah dasar daripada ke-12 murid Tuhan ini. Kelompok kecil ini mengikuti Tuhan karena mereka percaya, saudara. Bukan karena mujizatnya, bukan karena berkatnya. Bukan berarti mereka tidak membutuhkan mujizat, mereka tidak membutuhkan berkat. Tapi mereka mengikuti Kristus, dasarnya, fondasinya, saudara, karena mereka percaya, saudara. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengikuti Tuhan karena engkau percaya kepada Dia, sekalipun saudara tidak melihat mujizat, sekalipun saudara tidak mengalami berkat, engkau terus akan mengikuti Tuhan. Karena dasarnya, karena saudara percaya kepada Dia. Amin, saudara. Bukan karena mujizat, bukan karena berkat. Petrus mengatakan karena kami percaya. Makanya saudara melihat, murid-murid Tuhan ini, mereka mengakhiri hidup mereka dengan luar biasa, saudara. Mereka terus mengikuti Tuhan sampai akhir hayat mereka, saudara. Sekalipun mereka mengalami penganiayaan selama pelayanan mereka. Bahkan mereka dibunuh sebagian besar karena iman mereka kepada Kristus. Selain daripada satu orang, Yudas, saudara. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Motivasi mereka ikut Tuhan karena mereka percaya. Karena mereka percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, karena mereka percaya kepada Kristus. Itu poin yang pertama, saudara, yang membuat perbedaan antara kelompok besar dan kelompok kecil, saudara. Saya berdoa jemaat di tempat ini, mulai hari ini motivasi kita ikut Tuhan bukan karena kita mencari berkat, bukan karena kita mencari mujizat, walaupun itu baik, itu tidak salah. Tapi motif kita karena kita percaya kepada Kristus. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang membuat perbedaan kelompok besar dan kelompok kecil, dan membuat kelompok besar ini, saudara, begitu mudah meninggalkan Tuhan. Saya ajak kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10, kita lanjutkan aja. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. Banyaknya, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka makan, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Jadi saudara, ini adalah
Poin yang ketiga, saudara, yang membedakan kelompok besar dan kelompok kecil, saudara. Kelompok besar ini datang untuk menerima, sedangkan kelompok kecil, saudara, datang untuk memberi. Firman Tuhan mengatakan, saudara, ada seorang anak kecil di situ yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak. Saya percaya bahwa di antara mereka ada yang datang membawa bekal juga, saudara. Jadi bukan hanya anak kecil itu yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada juga orang-orang yang hari itu membawa bekal. Tapi pada saat di mana murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 ini, saudara, datang dan melihat ada yang membawa bekal dan meminta untuk di-share, untuk dibagikan, mereka menolak, saudara. Mereka menolak. Karena mungkin alasan-alasan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kasih, nanti saya kekurangan, saudara. Dan ini yang sering terjadi, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita sulit untuk memberi, karena kita takut kalau kita beri, nanti kita kurang. Tapi firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Ini prinsip, dengan memberi, saudara menerima. Tidak mungkin saudara bisa menerima kalau saudara tidak terlebih dahulu memberi. Karena ini adalah prinsip kebenaran, saudara. Jadi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, maka saudara juga rela memberkati orang lain, saudara. Tapi orang banyak ini, saudara, menahan berkatnya. Mereka tidak mau share apa yang mereka miliki. Mungkin juga, saudara, mereka berpikir, Bapak Ibu Saudara, apa yang ada pada saya ini sangat sedikit. Kalau dikasih juga, gak ada guna. Tapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, walaupun ada yang pada saudara sedikit, tapi kalau engkau mau serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memultiplikasikan menjadi suatu kelimpahan sehingga orang lain diberkati, saudara pun diberkati. Ada amin, saudara. Anak kecil ini yang memiliki 5 roti 2 ikan, pada saat di mana, saudara, murid-murid Tuhan datang dan meminta, dia berikan dengan sukarela. Dia berikan dengan sukarela. Dia tidak memikirkan, saudara, nanti dia makan apa. Dia tidak memikirkan dengan sedikit ini untuk apa, saudara. Tapi dia berikan dengan sukarela, saudara. Dan saudara tahu, yang sedikit itu pada saat dibawa kepada Kristus, yang sedikit itu diubah menjadi kelimpahan, saudara. Sehingga bukan hanya orang banyak itu menikmati, tapi anak kecil ini pun menikmati, saudara. Dikatakan mereka semua makan sampai kenyang loh, saudara. 5.000 orang, tidak termasuk perempuan, anak-anak, dari 5 roti 2 ikan, saudara. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau mengalami mujizat dalam hidupmu, belajarlah untuk memberi, saudara. Dan situ firman Tuhan mengatakan sesudah mereka makan sampai kenyang, ada sisa yang dikumpulkan 5 bakul, saudara. Memang saudara, banyak orang yang menafsirkan 5 bakul ini sebenarnya untuk siapa. Alkitab tidak mengatakan secara eksplisit 5 bakul itu untuk siapa. Tapi saya pernah dengar bahwa ada yang mengatakan bahwa 12 bakul ini, saudara, untuk 12 murid. Karena ada jumlah 12, saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa sisa 12 bakul ini diuntukkan kepada anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Ya memang Alkitab tidak mengatakan demikian, tapi saya percaya. Dan juga saya percaya Bapak Ibu Saudara ada 12 bakul, ada 12 murid Tuhan. Dan Tuhan mengatakan setiap muridnya, hei murid, hei Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, dan seterusnya. Pikul satu orang 1 bakul dan bawa ke rumah anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Saudara, kalau engkau mau diberkati, maka memberkatilah orang lain. Tanpa engkau menabur, engkau tidak mungkin menuai. Ini adalah prinsip. Ada amin, saudara? Jadi orang banyak itu datang untuk apa? Untuk dilayani. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, anak kecil ini datang untuk memberi, saudara. Poin yang ketiga dan yang terakhir, saudara, yang membuat perbedaan antara kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar itu hanya datang duduk, yaitu sebagai penikmat, saudara. Bukankah banyak orang Kristen datang ke gereja itu hanya sebagai penikmat, saudara?
Tapi kelompok kecil ini datang untuk apa? Untuk melayani. Coba kita lihat di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12 dikatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi saudara lihat, ada 2 kelompok di sini, saudara. Kelompok besar itu hanya datang menduduk, saudara. Artinya apa? Mereka ini hanya sebagai penikmat. Saudara dan saya sebagai apa, saudara? Apakah engkau adalah seorang anak Tuhan, seorang percaya yang hanya sekedar duduk dan menikmat berkat Tuhan, ataukah engkau datang untuk melayani? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, untuk melayani 5.000 orang itu bukan pekerjaan yang mudah. Tuhan menyuruhkan 12 muridnya untuk melayani 5.000 orang, tidak termasuk laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, saudara. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa berat, saudara. Hanya 12 orang loh, saudara. Tapi saudara lihat, mereka bisa accomplish, mereka bisa menyelesaikan semua itu karena mereka melayani dengan hati. Mereka melayani dengan kesungguhan jiwa mereka. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kesungguhan hati, apapun pekerjaan berat itu, kita dapat menyelesaikan, saudara. Ini yang dilakukan oleh ke-12 murid. Makanya saudara, di dalam gereja saudara kalau melayani, haruslah saudara melayani dengan kesungguhan hati. Maka saudara bisa mencapai kemaksimalan di dalam pelayanan saudara. Tapi kalau saudara melayani Bapak Ibu Saudara, dengan motif-motif tertentu, maka engkau tidak akan mencapai kemaksimalan di dalam pelayanan saudara. Pada saat saudara orang banyak itu selesai makan sampai kenyang, Tuhan mengatakan kumpulkan sisa-sisa. Dan murid-murid yang ke-12 inilah mereka yang melakukan. Tapi yang lain apa saudara? Hanya duduk-duduk saudara. Ada 3 kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka hanya duduk? Mereka tidak ikut melayani. Karena mereka datang untuk apa? Dilayani. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah engkau datang ke gereja hanya untuk layani atau mau melayani, saudara? Ada orang datang ke gereja itu hanya dituntut untuk dilayani. Sehingga pada saat mereka merasa mereka tidak terlayani dengan baik, mereka keluar dan mencari gereja yang lain, saudara. Karena memang mentalitas mereka adalah mentalitas untuk terus dilayani, saudara. Mungkin juga saudara ada alasan yang lain. Karena mereka ini saudara merasa itu bukan pekerjaan mereka, itu bukan kewajiban mereka. Itu adalah kewajiban tugas daripada ke-12 murid-murid Tuhan. Banyak orang datang ke gereja saudara, melihat ada kekurangan, mereka hanya diam. Mereka tidak berbuat apa-apa karena mereka mikir itu adalah tugas pendeta. Itu adalah tugas pekerja. Kalau soal penginjilan, soal misi itu bukan tugas saya kok. Itu tugas orang lain. Saya hanya datang untuk dilayani, saudara. Ada juga saudara kemungkinan yang lain. Karena apa saudara? Mereka kekenyangan. Karena dikatakan mereka makan sampai kenyang. Saudara, saya pernah mengikuti satu acara yang dimana di situ hadir seorang ketua bagian kekristenan begitulah. Di dalam pemerintahan, saudara. Saya nggak tahu sebutnya apa, saudara. Dan dia berkata populasi orang Kristen hari-hari ini, saudara, itu 7%, saudara. Kalau saya ingat, saudara, 30 tahun yang lalu, populasinya sama, Bapak Ibu Saudara. Sama. Kenapa, saudara? Karena, saudara, persoalannya kita tidak melakukan, saudara, amanat agung dengan serius. Kita tidak melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara kalau memang benar populasinya hari ini kekristenan hanya 7%. Maka saudara kekristenan ini tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan. Dengan kata lain mengalami stagnan. Kenapa saudara? Karena kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan sudah mengalami
yang namanya zona nyaman. Kita mengalami obesitas, saudara, di dalam spiritual kita. Karena kita datang hanya duduk menikmati. Kita hanya mendengar firman. Akhirnya, saudara, kita mengalami kegemukan di dalam spiritual kita. Kalau orang kekenyangan, saudara, yang dilakukan adalah apa, saudara? Pingin tidur, saudara. Dia tidak pingin lakukan apa-apa. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini, kita menjadi jemaat-jemaat yang melayani. Amin, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa menjangkau jiwa-jiwa melalui tempat ini, kerajaan Tuhan diperluaskan, kota Bogor dimenangkan untuk Tuhan, dan banyak jiwa saudara mengenal Tuhan melalui gereja ini. Amin saudara. Saya berdoa supaya kita semua diubahkan Tuhan menjadi kelompok kecil, bukan kelompok yang besar, yang memiliki hati melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa hati Tuhan adalah hati misi. Pikiran Tuhan adalah pikiran misi. Mari Tuhan Engkau tanamkan pikiran-Mu, hati-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan, ini adalah amanat agung bagi kami semua. Engkau berkata pergi dan menjadikan seluruh bangsa murid. Biar kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen yang duduk dan menikmati berkat. Tapi kami mau keluar, kami mau menjangkau, kami mau melakukan amanat agung dengan maksimal. Sehingga kemuliaan Tuhan turun atas muka bumi ini dan terlebih lagi atas negeri yang kami cintai ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita juga telah mendengar pesan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita masuk di dalam perjamuan kudus, di mana kita mengingat kembali kasih Tuhan yang sering mempersona diri kita. Dan kembali kita membaharui komitmen kita untuk lebih mengasihi Tuhan, sekalipun lewat tantangan-tantangan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang di rumah, baik MDC Bogor maupun MDC Depok dan MDC Tangsel, mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil saudara menyiapkan roti dan cawan di tangan masing-masing. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau
keyboard memainkan lagu ini dengan lembut. Sementara kita masing-masing mengevaluasi diri kita, berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Mari minta ampun atas setiap kesalahan kita. Mari minta cintanya kembali dipenuhkan dalam hidup kita. Yesus, Yesus. Engkau mengampuni ya Bapa segala kesalahan kami Tuhan. Engkau juga melihat Tuhan segala tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, biarlah cinta kami kepadamu tetap Tuhan, bahkan bertambah. Amin. Lewat hari demi hari ya Bapa. Tuhan, sucikan setiap kami, layakkan Tuhan dalam kami memakan roti dan minum cawan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita akan mengangkat roti ini di tangan kita masing-masing. Dan sebelumnya saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Semua saudara mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Engkau yang sudah ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau menyediakan hidup kekal bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan rumah di tempat yang kekal. Kami mengucap syukur atasnya. Bahkan Kau memberi arti di dalam hidup ini Tuhan. Hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih dan syukur Tuhan. Biarlah kami Tuhan tetap mengasihi Engkau dan lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami sudah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kami mengucapkan terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikannya. Kita percaya firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua. Tiba saatnya untuk kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur saudara. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baiklah, mari kita satukan hati kita sebelum kita memberi, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah baik, Engkau hadir dalam hidup kami, menghadapi segala kesulitan, ada Tuhan selalu di depan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah kami terima dan kami rindu memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah ini memberkati banyak orang Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui transfer ke dalam nomor rekening tertera. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucap syukur untuk semua pelayan-pelayan dan jemaat yang sudah bersemangat kembali untuk ibadah onsite atau tatap muka pada bulan ini. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk ibadah onsite pada bulan Desember, kita akan rencanakan pada hari Sabtu pertama tanggal 4 Desember jam 5 sore dan hari Minggunya tanggal 5 Desember jam 9 pagi. Kedua ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk ibadah yang kedua pada hari Sabtu ketiga tanggal 18 Desember jam 5 sore dan tanggal 19 Desember hari Minggunya jam 9 pagi. Khusus untuk tanggal 18 dan 19 Desember ini kita akan merayakan Natal bersama. Syarat-syarat untuk mengikuti ibadah onsite atau tatap muka ini seperti yang ada pada layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada bulan Januari untuk ibadah onsite akan diumumkan selanjutnya. Saya berharap kiranya semangat untuk ibadah onsite ini terus ada di dalam hati kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Seperti yang tadi dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Masa Depan Cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Tidak terasa sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Kita mau bersama-sama memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami dari Panitia Natal ingin mengajak Bapak Ibu untuk memberi persembahan dana Natal kita tahun ini. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan transfer ke nomor rekening persembahan Natal seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dengan mencantumkan angka 1 pada digit terakhir sebagai kode persembahan Natal.
Sebagai contoh, Rp100.000 menjadi Rp100.001. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan secara onsite, amplop persembahan sudah disediakan. Adapun dana Natal ini akan dipergunakan untuk acara Natal kita dalam acara Natal onsite, acara Natal online, dan acara berbagi kasih Natal untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sumber berkat kita. Mari Bapak dan Ibu, kita mendukung acara Natal kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan tanggal 11 dan 12 Desember 2021 akan dilayani oleh Pastor Lambert dari MDC Purwokerto. Ibadah ini dapat diikuti mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Mari kita tetap semangat dan setia datang dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita juga dapat mengajak keluarga kita, sahabat, dan teman-teman kita untuk mengikuti ibadah ini. Jadwal ibadah MDC Bogor pada bulan Desember 2021. Ibadah onsite akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 5 sore dan hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Natal MDC Bogor akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 5 sore dan hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 9 pagi. Ibadah Natal Teens Youth akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 4 sore dan ibadah Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 10 pagi. Ibadah Natal MDC Depok akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 pagi. Ibadah Natal MDC Tangsel akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 6 sore. Ibadah tutup tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Meeting ID dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Ibadah awal tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 5 sore dan hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 9 pagi. Doa fajar rutin diadakan setiap hari Senin pagi pukul 5.30 dengan Zoom meeting tertera di layar. Doa jemaat Rabu diadakan setiap Rabu sore pukul 18.30 dengan meeting ID seperti tertera di layar. Doa puasa jemaat pada bulan Desember akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 2 siang. Semua pelayan wajib hadir mengikuti doa ini. Doa diadakan melalui Zoom dengan meeting ID seperti tertera di layar. Kesan masih diadakan setiap minggunya. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat mengikuti kesan kita. Untuk saat ini kesan dapat dilakukan melalui online dan onsite. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi pemimpin kesan masing-masing. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sampai dengan usia SD dan ingin mengikuti sekolah minggu dapat menghubungi kakak-kakak sekolah minggu dengan nomor telepon yang tertera di layar. Hai sis, bentar lagi kan kita mau Natal. Jadi Madam mau undang you untuk ikut ya Natal di MDC. Kapan emang Madam? Oke, Madam share dulu ya in your WhatsApp. Oke, terus syaratnya Madam? Syaratnya minimal 15 tahun dan sudah divaksin 2 kali. Lalu harus dalam keadaan yang sehat seperti Madam. Udah, ayo buruan langsung aja daftar di pemimpin kesan sekarang lo ya. Tapi Madam, kok pakai tapi sih? Tenang aja, prokes ketat dan lengkap. Dan nanti itu akan ada loh performance dari drama musikal yang keren. Kita juga akan dilayani oleh pembicara yang luar biasa. Udah yuk, Natal bareng Madam, yuk.
saudara-saudara, kita telah sampai pada ujung akhir daripada ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya pujian penyembahan membawa berkat bagi kita semua, juga pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Robert Wisastro. Pastilah menjadi berkat untuk pertumbuhan iman kita semua. Dan kita juga sudah masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengucap syukur kita masih diberi anugerah untuk bisa beribadah walaupun lewat online. Dan mengucap syukur hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk masuk di dalam bilangan orang-orang yang melayani dan menjangkau jiwa, bukan hanya dilayani. Kita mengucap syukur kalau kita boleh melayani dan menjangkau jiwa sebagai ucapan rasa cinta kita kepada Tuhan dan pasti lebih berkenan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah, saya persilakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah lagi kepadamu sekalipun lewat online. Bapa, kami percaya apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, biarlah oleh kekuatan Roh Kudus Engkau berkenan kepada kami, Engkau memampukan kami untuk melayani lebih serius lagi, melayani sebagai hamba dan juga menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap jemaat dimanapun berada dan profesi apapun Tuhan, supaya semua Tuhan semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Baik Tuhan, Bapak rumah tangga, Ibu rumah tangga Tuhan, semua diberi ya Bapak kasih dan kuasa-Mu. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja juga diberkati dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.